Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen maupun verifikasi jemaah haji tahun 2022 yang sementara berlangsung, saat ini kami telah memverifikasi sejumlah 903 jemaah haji untuk semua kabupaten kota di wilayah Sulawesi Tengah. 903 ini terbagi dalam 13 kabupaten kota, yang mana kabupaten kota yang paling banyak jemaahnya adalah jemaah haji Kota Palu sejumlah 342, disusul dengan Kabupaten Banggai 111, dan di urutan ketiga 96 oleh Kabupaten Toli-Toli. Berikutnya sampai dengan kabupaten terakhir kami sudah list bahwa jamaah yang tersedikit itu berada di Kabupaten Banggai Kepulauan. Sementara ini insya Allah hari ini kami akan melakukan finalisasi terhadap verifikasi dokumen tersebut. Kepada jamaah yang telah terverifikasi ini akan kami sampaikan datanya ke Ditjen PHU Pusat. Selanjutnya akan ditetapkan sebagai jemaah berhak untuk berangkat pada tahun 2022 ini. Adapun pengumuman dari jemaah yang akan berangkat ini akan disampaikan kembali melalui kabupaten kota sesuai dengan urut porsi yang ada di Sulawesi Tengah. Insya Allah semua jamaah yang berangkat tahun 2020 ini akan menerima penyampaian penetapan hasil jemaah akan berangkat pada 2022 ini melalui kabupaten kota masing-masing. Jemaah sekalian, bahwa penetapan nilai rata-rata BPIH yang disepakati oleh Komisi 8 DPR RI bersama Kementerian Agama senilai 39.886,009. Nilai ini merupakan nilai rata-rata untuk seluruh Indonesia. Nanti berikutnya akan ditetapkan kembali BPIH ini sesuai dengan embarkasi masing-masing. Apabila telah ditetapkan nilai BPIH sesuai embarkasi masing-masing, maka semua jamaah akan membayar nilai sesuai dengan ditetapkan di embarkasi yang bersangkutan. Adapun penambahan nilai dari setoran lunas BPIH tahun 2020 dan 2022 ini tidak dibebankan kepada jamaah, melainkan dibebankan pada nilai manfaat atau virtual account yang telah ditabungkan oleh jamaah tersebut selama mulai tahun 2012 hingga tahun 2022 ini. Terkait batas lansia yang sekarang ini telah ditetapkan 65 tahun oleh pemerintah Arab Saudi, maka lansia yang dimaksud adalah jamaah yang lahir per tanggal 8 Juli 1957. Berarti kalau ada jamaah yang lahir tanggal 7 Juli 1987, maka secara otomatis akan tercancel dari sistem dan tidak dapat berangkat pada tahun 2022 nanti. Karena jamaah Sulawesi Tengah hanya 903 orang, kurang lebih 45% saja yang dapat diberangkatkan. 65%-nya tidak dapat diberangkatkan. Oleh karena itu, ada jamaah cadangan dari 903 orang ini. Apabila ada yang batal, maka diambil jamaah cadangan sebagai pengganti yang mengisi jamaah yang tunda atau batal keberangkatannya pada jamaah utama yang telah ditetapkan. Selanjutnya, apabila ada jamaah yang wafat atau ada jamaah yang sakit permanen tidak dapat berangkat, maka jamaah yang bersangkutan dapat digantikan oleh ahli warisnya masing-masing. Ahli waris yang dimaksud adalah suami atau istri yang menggantikan, anak atau orang tua kandung yang menggantikan, atau saudara kandung, dengan prosedur tertentu yang diatur di Kementerian Agama, kabupaten kota, dan proses dokumennya itu dimulai di kabupaten kota masing-masing, dan proses pelimpahannya dilakukan di tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Tentang kemungkinan berangkat
jamaah yang tertunda pada tahun 2022. Jamaah yang tidak berangkat pada tahun 2002 itu akan dapat diberangkatkan kembali pada tahun 2023 nanti dengan ketentuan: satu, apabila porsi atau kuota sudah berlangsung normal, di mana kuota Sulawesi Tengah itu adalah 2.000. Kemudian, apabila ada jamaah yang tidak diberangkatkan karena terpisah mahram atau suami istri terpisah, istrinya masuk dalam kuota berangkat tahun 2022, sementara suaminya sudah melunasi tapi tidak masuk dalam kuota, maka solusinya salah satunya dapat mengalah. Istrinya saja yang berangkat, atau istrinya atau suaminya menunda keberangkatannya menunggu sampai dengan tahun depan. Soal bagaimana jaminan berangkat atau tidak jamaah tersebut tahun depan, itu tergantung pada kondisi pandemi COVID pada tahun depan. Kalau kondisi pandemi COVID tahun depan sudah pulih 100%, maka dipastikan kuota kita akan kembali normal menjadi 2.000 atau bahkan lebih dari itu. Berikutnya, jamaah yang telah dinyatakan lunas atau berhak berangkat pada tahun 2022 ini nanti dapat melakukan proses mutasi antar kabupaten kota ataupun antar provinsi dengan syarat-syarat tertentu yang ditentukan di Kementerian Agama. Saya kira ini informasi yang kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kami selalu membuka diri untuk semua jamaah yang akan mempertanyakan perihal pelaksanaan ibadah haji khususnya pada tahun 2022 1443 Miladiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.